Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, sudah seharusnya kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan lahir batin kepada kita semua. Salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju peradaban yang lebih modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Yang terhormat Ustadz Hamzah selaku dosen mata kuliah ilmu dakwah dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan di ilmu komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Baiklah, di pagi yang cerah ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Tren Hijrah Generasi Milenial. Saya pernah membaca salah satu postingan Instagram yang isinya kurang lebih seperti ini. Iri deh lihat teman-teman yang udah pada hijrah, jadi pengen hijrah juga. Tapi kalau udah hijrah masih boleh nge-like foto artis ganteng gak ya? Masih boleh belanja online gak ya? Mungkin itu beberapa pertanyaan-pertanyaan. Bukan sebuah ketidakmungkinan, berbagai pertanyaan yang berbalut kegelisahan serta kebingungan mengisi pikiran kita ketika hendak memulai hijrah. Namun, apabila kita cermati, sebenarnya kata hijrah masih memiliki kaitan dengan apa yang didefinisikan oleh KBBI, yaitu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik. Hingga hijrah yang baru kini dimaknai lebih personal, yakni perpindahan diri dengan segala masa lalu buruknya ke diri yang baru dan fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 100 yang artinya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Kemudian barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat di atas kita dapat mengetahui bagaimana kemuliaan orang yang berhijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana dengan tren hijrah generasi milenial? Tren hijrah ala milenial tidak mengharuskan untuk meninggalkan suatu tempat, melainkan mengubah sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan Islam. Beberapa perubahan yang identik yaitu cara berpakaian yang dulunya memakai jeans dan pakaian ketat, kini berubah menjadi lebih longgar dan syar'i dengan kerudung yang menutupi dada dan bahkan bercadar. Sedangkan laki-laki cenderung memanjangkan jenggot. Tidak hanya itu, konten-konten yang dibagikan pada media sosial pun cenderung sama, yakni ceramah singkat ustadz-ustadz muda dan kata-kata memperbaiki diri serta menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar. Teman-temanku yang dirahmati Allah, ada beragam motivasi berhijrah. Umumnya dikarenakan kegagalan dalam percintaan sehingga merasa terluka dan mendekatkan diri kepada Allah agar segera digantikan dengan jodoh yang lebih baik lagi. Dan ada pula yang memandang hijrah sebagai tren untuk memperkukuh eksistensinya sebagai generasi kekinian yang islami. Namun ada juga yang memang bersungguh-sungguh ingin memperbaiki diri karena kesadaran hati. Ketika memutuskan berhijrah, mereka akan menarik diri dari pergaulan dan gaya hidup yang tidak berlandaskan islami. Hal ini dikarenakan esensi hijrah yang berkaitan dengan nilai religius. Mereka akan berinteraksi menggunakan bahasa Arab yang dianggap sebagai bahasa umat Islam. Dan idola mereka juga berpindah haluan kepada para hafiz dan tokoh-tokoh Islam. Hijrah generasi milenial tidak hanya memindahkan gaya hidup, tetapi juga bagian dari fenomena sosial yang memperkuat identitas generasi hits zaman sekarang versi syariah. Hijrah menjadi tren masa kini yang menyimbangkan tren-tren hits versi konvensional. Tinggal menentukan pilihan mau jadi bagian yang mana, sebab keduanya menawarkan rasa bahagia tersendiri. Tetaplah niatkan hijrah untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu dari saya sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.